Tes satu. Suaranya kedengaran atau tidak? Atau belum? Suara saya sudah masuk? Tes satu. Sudah masuk belum suaranya? Halo? Belum masuk ya? Oh sudah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Sebentar. Saya pakai HP jadi agak ini posisi sedang di luar, jadi tempatnya tidak terlalu kondusif. Terakhir sampai taksis bisifah ya, kalau tidak salah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, masih tentang taksis. Taksis adalah ikhraji ba'di ma yatanawwaluhul umum, ya, mengeluarkan sebagian afrod, sebagian anggota yang tercakup oleh lafaz am. Ya, lafaz am sendiri lafaz yang di dalamnya mengandung, mencakup semua afrod yang tercakup oleh lafaz tersebut. Ya. Suatu lafaz itu pasti tidak semua lafaz, ada beberapa lafaz yang mempunyai beberapa afrod. Ya, ada beberapa lafaz yang mempunyai beberapa cakupan afrod atau anggota. Nah, kalau am ini mencakup seluruh anggota yang terkandung. Dan min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Kalau yang ada batasan itu tidak dikatakan am. Ya, sebagaimana adat, bilangan. Walaupun mencakup semua anggotanya, tetapi bihasrin, ada batasannya. 1000 ada batasannya. 1200, berapapun banyaknya adat itu kan ada batasannya ketika kita mengucapkan sebuah adat. Nah, kemarin am ini bisa ditaksis, dikeluarkan sebagian afrodnya, dan mukhosisnya atau yang mentaksisnya itu bisa mutasil, bisa munfasil. Mutasil itu yang si mukhosis tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau berdiri sendiri laisa lahu maknan, tidak ada maknanya, atau al-kalam sayakunu ghairu mufid. Kalamnya menjadi tidak berfaedah karena hanya potongan-potongan. Misalnya kemarin istisna, ya, illa zaidan. Tiba-tiba illa zaidan itu pasti tidak bermufid. Ya. Illa zaidan itu pasti harus ada kalimat sebelumnya yang mengantarkan illa zaidan. Itu disebut mukhassis muttasil. Ada mukhassis munfasil. Mukhassis munfasil itu jumlah atau kalimat tersendiri, tidak ada kaitan secara langsung dengan kalimat sebelumnya atau sesudah. Tetapi kalau dibandingkan atau digabungkan dengan keseluruhan ayat atau keseluruhan hadis, itu bisa saling berkaitan. Nah, itu munfasil. Ya. Nanti bisa mentaksis yang am. Yang amnya di mana? Yang amnya bisa di Quran, yang amnya bisa di hadis.
Ya, mukhasisnya bisa Al-Qur'an, bisa hadis. Jadi lafadz am ya, yang kita bicarakan itu lafadz am. Am itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah. Kita membicarakan tentang mukhasis. Mukhasis itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah. Makanya nanti pembagiannya ya, Quran ada kalanya ditaksis dengan ayat Al-Qur'an lagi. Atau Quran ada kalanya ditaksis oleh hadis. Atau ada kalanya hadis ditaksis oleh hadis atau hadis ditaksis oleh Quran. Jadi saling mentaksis, ya, tidak ada batasan. Selama di sana ada lafadz am, lalu di tempat lain ada khos, kalau munfasil maka ya, itu berlaku am maksus, lafadz am yang ditaksis. Beda nanti dengan nasakh. Kalau nasakh agak ketat di sini. Nasakh itu karena istilahnya menghapus keseluruhan, mengganti keseluruhan. Maka ulama berbeda pendapat apakah Al-Qur'an bisa dinasakh oleh hadis, ya. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa, ya, kecuali dengan hadis mutawatir. Karena kalau hadis mutawatir derajatnya sama dengan Al-Qur'an, sama-sama sama-sama yufidul qat'a au yufidul yakin, sama-sama menunjukkan yakin, ya. Nah, kemarin kita baru selesai at-taksis muttasil, ya. Taksis muttasil itu apa saja? Kemarin ada istisna, kemudian ada syarat, kemudian ada sifat, ya. Itu taksis muttasil. Sekarang masuk kepada at-taksisu al-munfasil, mentaksis dengan secara terpisah, ya. Taksis secara terpisah. Bentar. Apa saja? Ya. Tentu di sini disebutkan wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengan taksis munfasil at-taksisu bima yastaq, ini bima yastaqilu, ya, kayaknya bukan yastaqbilu. Bima yastaqilu binafsihi fi ifadatil makna duna hajatin ila dzikril ami qablahu, yaitu mentaksis bima yastaqilu binafsi dengan sesuatu yang berdiri sendiri fi ifadatil makna, di dalam memberikan makna, duna hajatin ila dzikril ami qablahu, tanpa membutuhkan lafadz am yang sebelumnya. Jadi taksis munfasil itu ayat tersendiri, hadis tersendiri, mandiri, ya. Bukan sebagai syarat, bukan sebagai sifat, bukan sebagai istisna. Ya, berdiri sendiri, ya. Karena dia mandiri, berdiri sendiri, karena dia jumlah mufidah, maka la duna hajat ila dzikril am, maka tidak memerlukan lafadz am sebelumnya. Berbeda dengan taksis muttasil, ya. Kalau taksis muttasil itu mau tidak mau harus dibarengkan dengan lafadz amnya. Tanpa lafadz amnya, maka taksis muttasil itu tidak berfaedah. Jadi kalimatnya ghairu mufid, ya. Kalau dalam nahwu yang disebut kalam itu salah satunya mufid, berfaedah. Kalau mubtada ada khobar, kalau fiil ada fa'il, kalau syarat ada jawab. Maka tidak dikatakan berfaedah kalau hanya fiil saja. Nasoro, menang, telah menang. Siapa yang menang? Ya. Kemudian in qoma, in ja'a zaidun, kalau Zaid datang. Itu pun tidak bermakna, ya. Masih gue mufid, in ja'a zaidun. Pasti yang kita tunggu adalah jawabnya setelah syarat. Nah, kalau taksis munfasil itu tidak, ya. Itu dalil yang berdiri sendiri, ada ayat sendiri, hadis sendiri secara mandiri, tetapi nanti ketika digabungkan, dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain, itu bisa mengeluarkan sebagian afrod dari cakupan am. Ya. Nah, taksis munfasil ini famil dalika, apa saja yang bisa ditaksis, taksisul kitab bil kitab. Jadi nanti pembagiannya ada 4, ya, taksisul kitab bil kitab.
Maksud kitab itu ayat di dalam Al-Quran ditaksis dengan ayat di dalam Al-Quran lagi. Ya, ayatnya boleh di surat manapun. Nah, itu tergantung ijtihad seorang mujtahid. Ya. Bisa jadi bagi seorang mujtahid ayat ini mentaksis keumuman ayat yang lain. Bagi mujtahid yang lain tidak. Nanti ada taksisul kitab bil kitab, kemudian kedua taksisul kitab bis sunnah. Artinya ayat yang ada dalam Alkitab, Al-Quran itu bisa ditaksis dengan hadis. Itu disebut taksisul kitab bis sunnah. Ya, kitab itu satu ayat, ya. Satu ayat itu yang amnya saja. Bis sunnah dengan salah satu hadis. Yang ketiga ada taksisus sunnah bil kitab. Ya, kitab tadi kitab dengan kitab, Quran ditaksis dengan Quran, Quran ditaksis dengan sunnah, kemudian sunnah ditaksis dengan kitab, taksis sunnah bil kitab. Hadis, salah satu hadis di dalam sunnah itu bisa ditaksis oleh salah satu ayat. Ya, aslinya taksis itu bisa mukhasis itu bisa lebih dari satu. Ya. Amnya satu, mukhasisnya bisa satu. Ya, misalnya amnya dalam Al-Quran, mukhasisnya bisa dalam ayat Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Taksis sunnah bil kitab. Yang keempat, taksis sunnah bil sunnah. Hadis dengan hadis lagi. Ya, sesama hadis. Kalau makanya dalam tafsir itu ada tafsirul Quran bil Quran. Jadi ayat Al-Quran saling menafsiri. Ya. Ada nanti juga tafsir bil ma'thur. Itu tafsir menggunakan ma'thur. Ma'thur itu kalam para sahabat, kalam tabi'in. Ya. Misalnya Al-Imam As-Suyuti punya kitab Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur. Itu menafsiri ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendapat-pendapat para sahabat, pendapat-pendapat para atau tafsiran-tafsiran para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Itu disebut at-tafsir bil ma'thur. Ya. Nah, taksis itu ya bisa kita katakan bagian dari menafsiri suatu ayat. Yang kelima, 6 ya, bukan tadi 1. Bukan 4, 6 pembagiannya. Taksisul Quran bil qiyas. Mentaksis Al-Quran dengan kias. Ya. Ya juzu taksisul Quran bil qiyas. Ayat Al-Quran dengan kias. Ini agak panjang nanti pembahasannya. Kemudian taksisus sunnah bil qiyas. Mentaksis sunnah dengan kias. Ya, kias di dalam taksis itu berperan, tetapi kias di dalam nasakh itu tidak berperan. Ya. Karena nasakh itu lebih ketat, nasakh itu menghapuskan, nasakh itu mengganti secara keseluruhan. Beda dengan taksis. Taksis itu membiarkan am, tetapi mengeluarkan hanya sebagian, jadi tidak menghapus sama sekali. Ya. Yaitu taksis munfasil. Ya, pembagiannya ada 6. Kita coba satu-satu. Yang pertama, taksis munfasil itu taksisul kitab bil kitab. Ayat Al-Quran ditaksis oleh ayat Al-Quran lagi. Wa yajuzu taksisul kitabi bil kitab nahu qawluhu ta'ala wala tankihul musyrikat. Ya, di sini fahuwa amun yashmulu kulla musyrikin wa thaniyan kana au kitabiyan. Musyrikat yang jadi amnya yang mana? Yang jadi amnya musyrikat. Kenapa? Am kita kembali kepada syagul am. Ya. Sigot am. Sigot am itu salah satunya adalah al-jam'ul mu'arraf bi al. Lafaz jama' yang kemasukan al lil istiqra'. Jamaknya boleh jamak apapun, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Yang penting jamak lalu ada al masuk, ya alnya al lil istiqra', maka menjadikan lafaz jamak itu am, mencakup seluruh musyrikat, seluruh
perempuan musyrikah. Ketika tidak kemasukan al, itu kita tidak bisa mengatakan jangan menikahi seluruh musyrik, tidak bisa. Ya, tapi bagian banyak dari perempuan musyrik ketika tidak menggunakan al, wala misalnya ya, wala tankihu musyrikat tanpa al. Karena jamak itu jamak sendiri tidak menunjukkan am. Jamak bisa bermakna am ketika ada alif lam yang masuk, alif lam lil istighraq. Maka setelah masuk alif lam istighraq kita bisa memaknai wala tankihul musyrikat, dan janganlah kalian nikahi perempuan seluruh ya, seluruh perempuan musyrikah. Atau dalam kalau mau ditakdirkan wala tankihu kulla fardin min afrodil musyrikat. Setiap perempuan yang musyrikat itu tidak boleh dinikahi. Apapun jenis musyriknya ya, baik wasanian, penyembah berhala, atau ahlul kitabian. Ya, tetapi ayat ini ternyata ditaksis oleh ayat yang lain. Ya, kita lihat ayat yang pertama berdiri sendiri, wala tankihul musyrikat, mukhasisnya wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ini pun mandiri, ayat mustaqil. Ini disebut taksis munfasil. Maka ayat ini mentaksis wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dari perempuan dari orang-orang yang diberi kitab. Makanya ini menjadi taksis atau mengeluarkan keumuman tidak boleh menikahi seluruh musyrikat, ya, dikecualikan adalah perempuan ahlul kitab. Walaupun nanti dalam fikih mazhab itu perdebatan lagi ya dalam mazhab Syafi'i, apakah ahlul kitab pertama apa yang dimaksud ahlul kitab, kemudian apakah keberadaannya sampai hari ini masih ada atau tidak. Secara teori itu boleh, hampir mungkin semua a'immah membolehkan, mengecualikan ahlul kitab boleh dinikahi. Tetapi pertama siapa yang dimaksud ahlul kitab? Kemudian apakah ahlul kitab itu masih ada sampai hari ini? Apakah yang Nasrani, Yahudi yang sekarang itu bisa dikatakan ahlul kitab yang dimaksud Al-Quran atau tidak? Itu ada pembahasan tersendiri ya, dan ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam, setahu saya itu sangat sulit mendefinisikan orang Yahudi Nasrani hari ini sebagai ahlul kitab. Ya. Karena syaratnya yang kitabnya layak balut tahrif, ya, yang tidak dirubah. Nah, kita tidak masuk ke sana. Yang jadi pembahasan kita adalah musyrikat itu mencakup seluruh musyrik, perempuan musyrik. Tetapi dikecualikan oleh ahlul kitab, dikecualikan oleh ayat yang lain. Maka itu takhsisul kitabi bil kitab. Yang kedua, takhsisul kitabi bis sunnah. Quran ditaksis dengan sunnah, dengan hadis. Ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis. Sunnah di sini mencakup semua ragam sunnah. Wa yajuzu takhsisul kitabi bis sunnah mutawatiratan kanat au ahadan. Baik hadis itu mutawatir ataupun hadis ahad. Ya. Yang penting hadis, yang penting sunnah, mau mutawatir mau ahad. Nanti berbeda dalam nasakh. Dalam nasakh hanya mutawatir, tapi di dalam taksis, karena taksis derajatnya lebih rendah dibanding nasakh. Nasakh itu mengganti keseluruhan. Nasakh itu menghapus keseluruhan. Maka itu sesuatu yang besar. Berbeda dengan taksis. Ya. Kalau nasakh itu bisa jadi yang dinasakh sudah bukan bagian dari Quran. Kalau taksis, yang ditaksis amnya tetap Al-Quran, dibaca dalam sholat, dibaca. Ya. Makanya taksis boleh menggunakan sunnah mutawatiratan kanat au hadan, baik mutawatir ataupun hadis ahad. Ya.
Contohnya apa? Yusikumullahu fi auladikum. Fi auladikum. Ya. Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum, di anak-anak kalian. Mana yang menjadi am? Ya kita tinggal lihat. Kita cocokkan dengan siagul am atau alfadul am yang pernah kita bahas. Di sini yang amnya adalah auladikum. Aulad itu jamak, kum isim diidofatkan. Auladikum itu mudhof ilaih. Kemarin al jam'ul mudhof yufidul am. Jamak, lafaz jamak yang diidofatkan, maka jamak tersebut menjadi am. Artinya am, yusikumullahu fi kulli fardin min afrodil aulad. Setiap aulad, setiap anak, siapapun, muslim, musyrik. Ya. Dari mana kita bisa memaknai itu? Dari auladikum. Auladikum jamak diidofatkan. Sedangkan dalam kaidahnya setiap jamak yang diidofatkan yufidul umum. Ya. Beda dengan jamak yang tidak diidofatkan. Yusikumullahu fil aulad. Nah, kalau itu kita tidak bisa mengatakan seluruh anak. Karena tadi pakai alif lam. Ya. Yusikumu fi aulad. Misalnya tanpa alif lam. Maka di sini al-am asyamilu li auladil anbiya wa ghairihim. Yang namanya ayat am itu mencakup seluruh aulad, baik putra-putra nabi ataupun bukan, li auladil anbiya wa ghairihim. Mau putra nabi mau tidak, semuanya Allah berwasiat fi auladik, yusikumullahu fi auladik. Ini dalam bab waris ya, dalam bab waris. Lalu ada hadis, kan taksisul kitab di sunnah, ada hadis yang mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarris. Kami para nabi, kata Rasulullah, tidak mewarisi. Maksudnya mewarisi harta. Yang diwariskan kan ilmu ya. La yurisu dinaron wala dirhaman. Wa innama yurisul ilma. Jadi warasatul anbiya itu warasatul ilma. Ya. Warasatul ilmi. Bukan warasatul mal. Ya. Nah, hadis ini nahnu ma'asyiral anbiya la nurid, tidak mewariskan, ini berdiri sendiri. Ya, mubtada, jumlah mufidah, mubtada dan khobar. Ya, tetapi ketika dihubungkan dengan ayat yang lain, maka ayat ini bisa mentaksis keumuman ayat auladikum yang ada dalam ayat Al-Quran. Hadis ini mengatakan kami para nabi tidak mewarisi harta. Sedangkan dalam ayat yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat mewariskan ke seluruh anak-anak kalian. Ya, am, mau putra nabi, mau bukan, mau muslim, mau tidak. Pokoknya anak-anak kalian. Nah, lalu ada hadis yang maknanya berbeda dengan ayat Al-Quran. Maka ini mentaksis keumuman ayat Al-Quran. Jadi fi auladikum itu khusus di aulad, anak-anak selain anak-anak Nabi dan Rasul. Karena kalau anak-anak Nabi dan Rasul tidak mendapatkan warisan, karena kata Rasulullah, kami para Nabi tidak mewarisi. Fakhussisal irsu bi ghairi auladil anbiya, maka ditaksis warisan itu di selain putra-putra Nabi. Ya. Kalau di selain putra Nabi berlaku, tapi khusus untuk auladul anbiya tidak berlaku waris. Dan juga ditaksis oleh ayat yang lain. Ya, makanya satu ayat bisa ditaksis oleh dua hadis, satu ayat bisa ditaksis oleh satu ayat dan satu hadis. Jadi kan am itu mencakup seluruh anggota. Anggotanya bisa banyak ya, tidak terhitung, bisa 100, bisa 200. Dengan satu ayat dikeluarkan sebagian kelompok, dengan hadis lain dikeluarkan. Contohnya, la yarisul muslimul kafiro walal kafiru al muslimah. Maka tidak mewarisi muslim kepada anak yang kafir, begitupun orang tua kafir tidak mewariskan apa? Tidak mewariskan orang tua muslim kepada anak yang kafir, walal kafiru al muslim, dan tidak mewariskan orang tua kafir kepada anak yang muslim. Padahal ya, dalam hadis ini orang tua muslim, anak kafir, maka harta peninggalan orang tua
tidak menjadi warisan anaknya yang kafir. Orang tuanya kafir, anaknya muslim, maka peninggalan orang tuanya yang kafir tidak menjadi warisan anak yang muslim. Nah, ini berbeda dengan ayat Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum, ya. Anak-anak kalian. Padahal dalam hadis tidak semua anak. Ada anak yang muslim, bapak kafir. Ada yang anak kafir, bapak muslim. Itu tidak mendapatkan waris. Maka hadis ini mentaksis keumuman ayat auladikum. Fa akhraja man ikhtalafa dinuhu minal irth. Ya. Maka hadis ini mengeluarkan man ikhtalafa dinuhu, orang yang berbeda agamanya minal irsi, dari warisan. Ya, bapak dengan anak beda agama otomatis tidak mewarisi. Maka dalam bab waris mawani'ul irsi adalah salah satunya ikhtilafuddin. Ada tiga, ya. Yang pertama itu mawani'ul irsi itu ikhtilafuddin. Yang kedua apa saya lupa. Al-qatlu, ya. Membunuh, anak membunuh bapaknya. Kemudian yang ketiga ad-daurul hukmi. Ad-daur itu memutar, itu agak panjang, ya, pembahasan. Salah satu mawaniul irsi itu adalah ikhtilafuddin. Itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian taksis munfasil yang lainnya taksis sunnah bil kitab. Hadis ditaksis dengan ayat Al-Qur'an. Ini mimbabi aula, ya. Karena apa? Secara subut sunnah lebih rendah dari ayat Al-Qur'an, ya. Bukan rendah karena derajatnya, dua-duanya sama-sama wahyu. Yang membedakan adalah jalur transmisi Al-Qur'an dengan hadis. Kalau hadis itu ada hadis ahad. Hadis ahad itu jelas tidak sekuat ayat Al-Qur'an yang ditransmisikan secara mutawatir. Makanya hadis mutawatir dengan ayat Quran itu seimbang, setara. Karena dua-duanya sampai kepada kita itu secara mutawatir. Jadi derajat sunnah di bawah kitab itu dari sisi kekuatan sanad yang menyampaikan berita tersebut atau yang mengantarkan berita tersebut. Ya. Maka ada yang disebut qatilah. Ya, qat'i subut itu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Ada dhanni subut itu hadis hadis ahad. Nah, dalam mazhab Hanafi itu dibedakan antara fardu dengan wajib. Kalau perintahnya dari sumber yang qat'i subut itu fardu. Tapi kalau perintah yang sumbernya dari dhanni subut itu menjadi wajib. Ya. Makanya dalam mazhab Hanafi membaca faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an itu fardu. Membaca Fatihah itu wajib. Artinya kalau tidak membaca Fatihah, sholatnya tetap sah asalkan membaca ayat yang lain. Ya. Dibedakannya kenapa? Karena membedakan kualitas data, ya, antara Al-Qur'an dengan hadis ahad. Ya, hadis di sini hadis ahad. Ya. Kalau mutawatir tadi setara. Begitupun mazhab Hanafi membedakan antara haram dengan makruh tahrim. Haram dikatakan apabila larangannya itu dari sumber yang qat'i tsubut, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Kalau larangan dari hadis ahad itu tidak disebut dengan haram, ya, tapi makruh tahrim. Itu lebih kaya lagi, ya. Kalau jumhur selain Hanafi, apapun sumbernya selama itu larangannya tegas haram. Apapun sumbernya selama itu perintah tegas wajib. Maka jumhur mengatakan wajib dengan fardu itu sama. Beda nama saja, itu mutarodif. Konsekuensi hukumnya sama, ya. Membaca Fatihah itu ya wajib ya ruku, ya wajib ya fardu. Kalau Hanafi membaca Fatihah itu
wajib bukan fardu. Ya. Kemudian taksis sunnah bisunnah, mentaksis hadis dengan hadis. Wa yajuzu takhsisu sunnah bisunnah mutawatiratan kanat am ahad. Ya. Hadis sesama hadis bisa saling mentaksis mimbabi aula ya. Baik itu hadis ahad dengan hadis ahad, baik hadis ahad dengan hadis mutawatir. Ya. Itu bisa. Karena taksis itu tidak seperti nasakh. Makanya ulama memberi ruang yang lebih longgar dalam taksis. Ya, hadis mutawatir bisa ditaksis dengan hadis ahad. Ayat Al-Quran bisa ditaksis dengan hadis ahad. Contohnya apa? Wadzalika katakhsisi qouli sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u al-usyur. Di sini yang jadi amnya mana? Ma ya. Lafad amnya mana? Ingat ketika kita mengatakan am itu kita harus cari lafad amnya mana? Sigotul amnya di mana? Maka di sini ada ma. Ma itu isi mausul. Kemarin isi mausul min syagil am. Sesuatu. Sesuatu itu kan kita tidak tahu sesuatu, semuanya bisa dikatakan sesuatu. Fi masakotis sama, di dalam sesuatu yang terkena atau tersirami air hujan, al usyur di sana ada 1/10. Apapun ya, ada ma. Fi masakotis sama. Maknya di sini mak mausulah, bukan mak nakiroh mausufah ya. Dalam nahwu itu mak itu paling banyak maknanya seperti itu. Ada mak mausufah, mak nakiroh maksudah, ada mak nafi, mak syarat dan sebagainya. Tapi mak di sini mak mausulah fi ma ya. Kalau mausulah itu bisa kita takdirkan jadi allazi. Itu biar lebih mudah ya. Karena isi mausul itu identik dengan allazi. Jadi kalau lafad apapun itu isi mausul bisa kita takdirkan dengan allazi. Fil ladzi saqati sama. Di dalam sesuatu yang tersirami air hujan, al-usyur itu ada kewajiban 1/10, maksudnya zakat. Ya. Tapi di sini mencakup apapun yang disirami, tidak menjelaskan sedikit atau banyak, ukurannya tidak ada. Ya. Makanya al-am dil qalili wal katsir, mencakup seluruh yang disiram, yang terkena air hujan, baik sedikit ataupun banyak. Karena ayat hadisnya tidak menjelaskan tentang itu. Hadisnya hanya fi masaqatis sama'u al-usul. Nah, keumuman isi mausulnya itu yang ma itu ditaksis oleh hadis yang lain, laisa fi maduna khamsati ausukin sodako. Maka tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 wasak. 5 wasak ini dikonversi kurang lebih ya. Ulama berbeda pendapat 715 kilo atau 7 kintal 15 kilo. Kurang lebih, ada yang mengatakan 7 kintal lebih ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dalam hadis lain tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari 5 wasak. Artinya kalau hasil panennya 3 wasak, walaupun itu disirami air maka tidak terkena kewajiban zakat. Ya. Taksis itu mengeluarkan sebagian afrod dari am. Amnya apa? Ma. Semua yang terkena air hujan wajib zakat. Tapi tidak semua, dari semuanya itu dikeluarkan sebagian. Apa yang dikeluarkan? Yang kurang dari 5 wasak. Jadi wajib zakat itu kalau sudah sampai 5 wasak nisabnya. Itu di dalam padi ya, dalam makanan, dalam mazhab Syafi'i itu hanya makanan pokok, padi, gandum dan sebagainya. Selanjutnya taksisul Quran bil qiyas. Nah, ini lebih ini lagi ya. Mentaksis ayat Al-Qur'an dengan qiyas. Qiyas itu qiyas usul fikih itu beda dengan qiyas dalam mantik ya. Makanya terjemahnya itu kalau qiyas dalam usul fikih itu analogi, kalau dalam mantik itu silogisme. Tapi namanya sama qiyas. Nah, kalau dalam mantik itu qiyas usul fikih itu disebutnya qiyas tamtsili. Jadi qiyas tamtsili itu qiyas yang dimaksud oleh ulama usuliyin.
Tapi kalau kiasnya sendiri, ketika disebut kias dalam mantik itu berbeda dengan kias dalam usul fikih. Itu jangan sampai ketukar ya. Namanya sama, tapi isinya berbeda. Makanya terjemahnya yang sering saya lihat, kias usul fikih itu diterjemahkan analogi, kias di dalam mantik itu silogisme. Kalau kias dalam usul fikih itu menyamakan satu masalah dengan masalah yang punya ilat, ya. Jadi mengkiaskan juz dengan juz. Nah, kalau kias dalam mantik itu silogisme, menurunkan dari sesuatu yang kuli, ya. Berangkatnya dari satu kaidah besar, ya. Itu nanti ada di pembahasan di istidlal ya, kalau dalam usul fikih itu ada nanti pembahasan istidlal. Nah, taksisul Quran bil qiyas yajuju taksisul Qur'anu bil qiyas li annal qiyasa dalilun syar'iyyun yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnah fa ka'annahuma humal mukhassisani. Bagi yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i Quran boleh ditaksis dengan qiyas, karena qiyas itu tiada lain adalah dalil yang bersandarkan dari nas kitab dan sunnah, ya. Kias, kita tidak boleh mengkiaskan kecuali ada dasar, ada pedomannya, ada pijakan dari Quran dan Sunnah. Makanya kias usuliyin itu sangat ketat, ya. Karena begitu memperhatikan ketersediaan nas. Tanpa nas tidak ada kias. Kias itu menganalogikan satu masalah dengan masalah lain yang ada nasnya. Itu yang disebut dengan kias. Tidak ada kias menganalogikan dengan bukan nas Quran atau hadis. Ya. Nah, karena menurut ulama usuliyin ya, dari kalangan Syafi'i, karena kias itu berlandaskan nas kitab dan sunnah, maka seakan-akan kias itu ya kitab dan sunnah. Kalau kitab dan sunnah tadi sudah dikatakan boleh mentaksis Quran dengan Quran, boleh mentaksis Quran dengan sunnah, boleh mentaksis sunnah dengan Quran. Jadi seakan-akan taksisul Quran bil qiyas itu taksisul Quran bil Quran atau taksisul Quran bil sunnah. Karena qiyas berdasarkan kepada nas baik dalam Quran ataupun sunnah. Faka'annahuma humal mukhassisani. Contohnya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ayat Al-Qur'an. Yang zina perempuan, yang zina laki-laki, maka jilidlah, cambuklah setiap dari mereka 100 cambukan. Ya. Di sini yang menjadi amnya mana? Az-zaniyatu waz-zani. Ya. Al-mufrad, ya. Al-mufrad al-mufrad al-muhalla bi al tufidul am juga, ya. Jadi tadi ketika kita akan mencari yang am, kita lihat dulu mana yang lafad yang am. Maka di sini az-zaniyatu waz-zani. Lafad mufrad masuk alif lam lil istighraq, maka menjadikan lafaz tersebut am, mencakup az-zaniyatu semua yang zina, apapun kategorinya, apapun jenis, wazani ya, yang zina laki-laki, maka cambuklah 100 kali, ya. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Illa annallaha ta'ala khassa minhu al-inath minal abid. Tetapi dikecualikan perempuan dari kalangan hamba sahaya. Tadi dalam ayat pertama itu tidak dijelaskan. Pokoknya yang zina perempuan, yang zina laki-laki, mau dia hur, mau dia abad, rokik, ya, maka statusnya sama, dicambuknya 100. Tetapi ternyata ada ayat lain, ini ya, bukan ayat lain, itu tidak berbicara langsung seperti itu, tetapi nanti ulama mengkiaskan dengan ayat yang tersebut. Contohnya, fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Ya.
Jadi dalam ayat ini hamba sahaya itu ada pembedaan hukum, yaitu fa'alaihinna nisfu, ini nyambung nulisnya ya. Aslinya terpisah. Nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Jadi bagi hamba sahaya itu berlaku setengah ya daripada yang merdeka. Nah, itu berbicara bukan dalam konteks jilid. Lalu ulama mengkiaskan dalam bab jilid, hamba sahaya pun setengah daripada perempuan yang merdeka. Maka ulama hampir di seluruh hukum itu selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, kemudian antara perempuan merdeka dengan perempuan yang hamba sahaya. Begitupun dengan laki-laki. Dalam iddah hamba sahaya lebih sebentar. Dalam apalagi iddah, dalam tolak, ya. Kalau yang merdeka 3 kali, perempuan 2 kali. Dalam baik ketika memberatkan atau ketika ringan. Jadi ada kalanya hamba sahaya itu berbeda dengan merdeka itu menjadikan berat, tapi satu sisi menjadi ringan. Ya. Seperti di dalam hukuman hamba sahaya itu setengah dari yang merdeka. Itu kan menjadi ringan. Kalau tadi dicambuk 100 itu menjadi 50. Nanti misalnya kalau yang mabuk biasanya 40 jadi 20. Nah, itu di satu sisi itu dalam bab jinayat menjadi ringan. Tapi di sisi lain ada yang menjadi berat, yaitu maka melihat syariat itu harus secara utuh, ya. Jadi kita punya gambaran luas, ya, perbandingan antara hukum-hukum yang berlaku. Kalau tidak secara utuh itu bisa jadi mengatakan untuk hamba sahaya itu lebih berat. Padahal dalam banyak sisi hamba sahaya mendapatkan keringanan-keringanan. Summa kisah zukur alal inas binafil farid. Ya. Wa nusifal had alal abdi aido. Kemudian di jam berapa? Oh, 6:30. Terakhir takhsisus sunnah bil qiyas, mentaksis sunnah dengan qiyas. Wa kama yajuju takhsisul kitabi bil qiyas yajuju takhsisus sunnah bil qiyas min babi aula. Sebagaimana kitab atau Quran bisa ditaksis dengan qiyas, apalagi hadis. Kalau Quran saja bisa ditaksis dengan qiyas, maka al-hadis min babi aula. Karena derajatnya min haitsu tsubut wa adami, Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Wa dzalika ka qauli sallallahu alaihi wasallam ma ukhida minal hayyi fa huwal mayyit. Ya. Apa yang diambil atau yang dicopot atau yang terpisah dari yang hidup itu statusnya fa huwal mayyit. Itu statusnya bangkai. Misalnya kaki ayam kelindes, kakinya putus, tapi ayamnya masih hidup, maka kakinya tadi itu menjadi bangkai. Atau kambing, ya, tangannya diambil, satu tangannya dipotong, kambingnya masih hidup. Ya, nah yang potongannya itu menjadi bangkai. Ma ukhida minal hayy fahuwal mayyit. Apapun di sini amnya mana ada mak, ya, maknya itu isi mausul. Allazi ukhida minal hayy. Yang diambil, apapun yang diambil, yang dipisahkan dari makhluk yang masih hidup, fahuwal mayyit, maka statusnya seperti bangkai. Tidak boleh dimakan. Ayamnya boleh dimakan kalau disembelih, tapi ketika potongannya bagian tangannya terputus, itu tidak bisa karena statusnya seperti bangkai. Lalu nanti kalau ayamnya disembelih lagi, ya sah, jadi halal. Ayamnya halal, tapi potongan yang sebelumnya itu tidak halal karena dia seperti bangkai. Tsumma khussa minhu. Lalu keumuman tadi ditaksis. Taksisnya dengan kias. Tsumma khussa minhu kama qaddamna as-suf was-si'ra wasya'r, ya, wasya'ra rambut, wal wabar bulu bil Quran dengan Quran fi qouli ta'ala,
wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasan wa mata'an ila hin. Jadi keumuman hadis itu tadi ditaksis oleh ayat Al-Qur'an. Ayatnya mana? Wa min aswafiha. Jadi boleh yang kalau diambil dari binatang itu sufnya, bulunya, wa aubar itu apa ya? Kayak ayam itu apa? Bulu atau yang ayam ya. Kalau suf itu yang kayak kambing. Wa asy'ariha asasan. Nah, itu dikecualikan oleh ayat Al-Qur'an. Jadi kalau yang terpisahnya bulu ya apa itu tidak menjadikan itu najis, tidak menjadikan mayit. Ya. Nah, tetapi lalu dikiaskan lagi arish ala sya'ar wal ba'bar. Rish ini masih bagian dari ini ya, bagian dari binatang. Rish ini tidak ada nasnya. Nasnya itu kan aswaf, bulu, aubar, ash'ar. Nah, rish itu tidak ada. Rish ini saya lupa lagi ya, bulu seperti pokoknya sejenis bulu juga. Nah, ini tidak ada dalam nasnya tidak ada, tetapi dikiaskan dengan suf, aubar, ash'ar. Nah, apakah boleh mentaksis keumuman hadis dengan kias? Kias apa? Kias kepada ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang mentaksis hadis. Maka kata ulama boleh taksis sunnah bil kias. Allahu a'lam. Sudah cukup Pak. Barangkali ada yang tanyakan pada ada yang tanyakan? Ustaz. Ustaz mau tanya, Ustaz. Sebentar, suaranya. Coba tadi. Ya, mau tanya, Ustaz. Sampai enggak? Ya, silakan. Ya. Ustaz, apakah setiap dalil umum itu sudah ada taksisnya dari para ulama gitu, Ustaz? Seperti yang banyak diperdebatkan, ulu bid'atin dolalah gitu kan. Ulunya itu kan menunjukkan am gitu ya. Apakah setiap dalil am itu sudah ada penjelasannya gitu, ditaksis oleh para ulama gitu dalam kitab-kitabnya gitu, Ustaz? Pertama, mungkin perlu dibedakan ya. Itu pertanyaan yang kedua. Kalau apakah setiap am itu ditaksis? Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, apakah para ulama sudah menjelaskan am-am tersebut, lafaz-lafaz am tersebut dengan taksisnya? Kalau yang pertama, dalam madhab Syafi'i, ma min amin illa qad khussisa. Dalam madhab Syafi'i itu tidaklah lafaz am kecuali qad khussisa, kecuali ditaksis. Ya, walaupun nanti bisa berbeda yang menjadi mukhasisnya itu di mana. Ya. Itu dalam madhab. Makanya dalalatul am alal afrod atau dalalatul am al afrodihi dhanniyun. Jadi apakah penunjukan lafaz kepada am itu qat'i atau dhanni? Maka dalam madhab Syafi'i dhanni. Kenapa? Ma min amin illa qad khussisa. Tidaklah lafaz am kecuali ditaksis. Berbeda dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu dalalatul am al afrodihi qat'iyun. Ya. Pasti, makanya tidak boleh ditaksis oleh yang yang dhani. Karena apa? Karena dalalatul amnya itu qat'i. Nah, itu imbasnya kan bisa kemana-mana. Nah, yang kedua, apakah semua am sudah ditaksis? Wallahu alam, secara persis saya tidak tahu ya. Dalam beberapa hal banyak yang sudah ditaksis oleh para ulama mencari. Tetapi bisa karena penafsiran itu bisa terus berkembang. Jadi bisa jadi am itu belum selesai. Taksis itu bisa jadi terus dikembangkan. Ya, itu sangat terbuka sekali. Karena apa? Karena Al-Quran itu
al-bahr ya, bahrul muhit. Artinya lautan ilmu. Ya, lautan ilmu, setiap orang membaca bisa mendapatkan pengetahuan baru, bisa mendapatkan pencerahan baru. Nah, bisa jadi ulama yang sudah mentaksis banyak, tetapi yang datang setelahnya bisa jadi menambahkan. Ya. Itu sangat sangat mungkin. Ya. Sebagaimana produk hukum Islam itu sudah banyak yang ditelurkan oleh para ulama. Tetapi apakah itu sudah cukup? Ya tentu belum, karena permasalahan umat, ya permasalahan zaman, permasalahan kemanusiaan terus bertambah, terus berkembang. Makanya sudah banyak yang ditemukan mukhasis itu, tetapi itu tidak berhenti, ya akan terus bergulir seiring terus bergulirnya ijtihad. Nah, masalahnya yang sering perdebatkan apakah pintu ijtihad itu terbuka atau tidak. Masih terbuka atau tertutup. Nah, itu perlu ditentukan mahalun niza. Yang sering saya lihat itu perdebatannya tidak nyambung. Ya, harus ada tahrir mahalun niza. Ya, menjelaskan dulu titik perdebatannya itu ijtihad mutlak atau ijtihad menjawab tantangan zaman. Kalau ijtihad untuk menjawab tantangan zaman itu tidak akan pernah terhenti sampai kapan. Ijtihad itu berhenti, ya Islam bukan solusi sama sekali. Yang jadi perdebatan itu apakah ijtihad mutlak itu masih terbuka atau tertutup. Kadang tahrir mahalun nizanya itu ijtihad mutlak, tapi jawabannya ijtihad menjawab permasalahan yang berkembang hari ini. Itu jadi tidak nyambung kalau menurut saya, ya. Kalau ijtihad menjawab permasalahan yang berkembang tiap hari, itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya. Makanya Islam akan solihun likuli zaman wa makan. Nah, yang jadi adapun ijtihad mutlak, nah itu memang itu pun ada khilaf, walaupun banyak jumhur, ya itu sudah tertutup karena secara teori itu tertutup. Karena untuk membangun fondasi ijtihad dari awal itu suatu yang sangat besar, ya. Yang sangat besar, yang sangat berat. Sampai hari ini pun ada orang yang, maksudnya banyak orang yang mengaku tapi tidak cukup stamina stamina intelektualnya itu tidak cukup untuk sampai kepada derajat itu dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Jadi perdebatan apakah ijtihad tertutup atau tidak, kita perlu membedakan dulu ijtihad mana. Kalau ijtihad menjawab permasalahan yang terus berkembang, itu ijtihad tidak akan pernah tertutup. Ya, tapi kalau ijtihad dalam konteks ijtihad mutlak itu membangun fondasi metodologi dari awal. Nah, itu rata-rata ulama mengatakan tertutup. Karena memang kalau melihat perkembangan hari ini, ketika dibuka ijtihad mutlak itu mengkhawatirkan. Yang sebagian kalangan progresif, liberal itu kan dalam rangka ijtihad, mereka membangun metodologi dari awal. Tetapi banyak melibatkan sumber-sumber pengetahuan dari barat. Akhirnya kacau. Ya, akhirnya banyak melabrak apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Dan kita bukan hanya melihat itu hasil ijtihad ulama, ya, tetapi itu adalah kesinambungan ilmu para nabi dan rasul. Ulama itu kan warasatul anbiya. Nabi itu mewarisi ilmu. Jadi apa yang dibawa oleh para ulama dari setiap abad ke abad itu adalah estafet ilmunya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ijtihad berbeda sama sekali dengan ijtihad para ulama yang ada, dia membawa apa? Membawa ilmu Rasul atau membawa dirinya sendiri. Itu yang perlu diingat. Karena banyak orang hari ini membedakan antara ad-din wa afkaruddin, antara agama dan pemikiran keagamaan. Seakan-akan semua produk para ulama itu afkaruddin, yang ghair muqaddas, yang tidak perlu disakralkan. Tapi mereka tidak melihat bahwa itu adalah warasatul anbiya, membawa warisan Nabi, warisan Rasulullah. Ya, makanya walaupun terdapat perbedaan dalam furu,
dalam setiap a'immah itu disatukan dalam satu manhaj, satu metodologi, satu epistemologi yang sama. Ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sulfiki insyaallah hari Sabtu itu sementara saya bisa jam 7 ya. Untuk yang lain gimana? Jam 7 bisa ya? Atau ada kegiatan? Ya, silakan. Kemudian jam 7 bisa atau berhalangan? Insyaallah saya bisa, nggak tahu yang lain. Kalau saya bisa, insyaallah. Ya. Kita sementara nanti pemberitahuan lagi ya, tapi kemungkinan Sabtu itu jam 7. Ini yang jarang kelihatan 3 pertemuan tuh itu Mas siapa? Kang Edi ya, biasanya ada. Kita tahu sedang kalau tidak ada jawaban sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.